Nah, kalau menurut aku ini memang banyak banget ya, apalagi pejuang gastritis. Dan ada juga yang bertanya sensasi terakhir apa sih yang Bunda alami pada saat itu. Sebenarnya udah aku buatin videonya ya sensasi terakhir, tapi di video kali ini aku bakal bahas lagi sensasi-sensasi yang sering aku alami dan yang membuat aku kambuh pada saat itu ya. Pastikan kalian nonton videonya sampai selesai, bantu aku subscribe, like, komen, dan share. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi di channel aku Deva dan Bunda. Gimana kabarnya teman-teman? Senang sekali aku kembali menyapa kalian ya. Saat ini aku lagi capek banget, lagi lelah banget, dan pikiran aku itu sulit banget ya dikendalikan. Nggak tahu ya, karena mungkin aku lagi mau datang bulan, jadi bawaannya itu kayak sedih aja ya. Mikirin orang tua, banyak banget yang aku pikirin. Alhamdulillah tadi setelah aku meditasi agak enakan ya, dan insya Allah nanti pada saat mau tidur malam juga aku bakal lakukan yoga. Jadi memang kita itu juga biasanya ada waktu-waktu tertentu, kadang lagi kita pengen sendiri, apalagi kalau misalnya kita lagi jauh dengan keluarga ataupun mungkin ada permasalahan yang tidak bisa diketahui oleh orang lain ya. Aku sering banget ngalamin itu ya, terutama kalau misalnya mendekati menstruasi. Biasanya baper, biasanya dikit-dikit emosi, dan itulah yang aku alami saat ini ya. Mohon maaf teman-teman kalau misalnya aku belum sempat jawab ya pertanyaan kalian, baik itu di WhatsApp, DM ataupun TikTok ya, dan sosial media aku yang lainnya. Karena kenapa ya aku tuh lama banget balas WA ataupun chatan kalian, karena aku ada beberapa pekerjaan ya, dan aku tuh nggak punya admin. Kalaupun mungkin punya admin juga, mereka nggak bakalan bisa jawab pertanyaan-pertanyaan dari kalian, karena yang ngalamin itu adalah hanya aku. Jadi biasanya itu aku pikiran ya, apakah aku harus membuat catatan bahwa kalau misalnya pertanyaan ini jawabannya, tapi aku takut keliru ya. Jadi pertanyaan-pertanyaan kalian tuh harus aku yang jawab. Seperti itu ya. Kemudian yang kedua, biasanya pertanyaan kalian ya, apalagi di WhatsApp, itu pertanyaannya kadang lebih dari 10, ada yang sampai 20. Aku tuh kadang bingung ya, pertanyaan kok banyak banget. Jadi ya saran aku nonton video aku sampai selesai, karena aku itu nggak bisa kalau misalnya WA-an tanya jawab balas-balasan gitu, karena aku juga sambil kerja. Kalau misalnya aku kerja itu nggak bisa megang handphone apalagi terima telepon. Jadi teman-teman mohon dimaklumin, yang udah bilangin aku sombong ya, memang aku orangnya kayak gini kan, aku punya tanggung jawab yang lainnya juga. Aku tuh sharing berdasarkan pengalaman. Jadi kalau misalnya kalian ingin tanya jawab, pengen atau lebih lanjut ya, ataupun mungkin ingin tanya jawab langsung, bisa ke dokter ya. Untuk bertemu sama aku ataupun ingin berinteraksi dengan aku, bisa ke TikTok aku ya. Aku biasanya live TikTok setiap hari. Cuman hari ini aku tuh lagi nggak enak banget, badannya juga kurang enak karena aku juga habis kehujanan, dan juga pikiran aku memang lagi sedih aja sih, lagi banyak pikiran. Makanya aku tuh pengen banget ya udah sendiri dulu lah, lagi nggak pengen diganggu. Kalian juga pasti sering ngalamin ini ya. Nah teman-teman, di sini aku bakal bahas ya pertanyaan. Tadi ada beberapa orang ya yang ngechat aku panjang lebar, ada juga yang nge-DM aku, ada yang kemarin live TikTok aku juga katanya udah subscribe channel aku. Nah jadi pertanyaannya itu adalah, Bunda, sensasi apa aja yang pada saat itu dialami saat berjuang melawan asam lambung GERD anxiety, dan sensasi terakhir yang Bunda lawan itu adalah sensasi apa, dan menurut Bunda yang paling sulit? Oke, di video kali ini aku bakal jawab langsung ya. Jadi sensasi asam lambung itu adalah 1001 sensasi, dan menurut aku itu berjuta sensasi. Kenapa? Karena aku itu adalah gastritis ya, terjadi peradangan di dinding lambung aku. Kalau mungkin GERD, hanya GERD aja itu bisa mungkin diatasi dengan beberapa hal, pola hidup, pola makan, dan lain sebagainya. Tapi kalau gastritis ini menurut aku itu lebih sensitif, dan kita harus lebih disiplin dan harus lebih sabar. Jadi untuk pejuang gastritis pasti ngalamin ini. Jadi aku itu adalah dispepsia organik. Kenapa? Jadi ada peradangan di dinding lambung. Sensasi yang aku alami itu adalah yang paling aku takutin pada saat itu, sesak, ngap, sendawa-sendawa ya. Jadi produksi asam lambung aku naik, itu menyebabkan gas. Jadi gas ini adalah yang membuat aku ya perutnya kembung, begah, sendawa, kemudian kadang engap, napas pendek, susah tarik nafas, dan biasanya aku cemas, keringat dingin, kelayangan. Itu yang membuat aku stres ya. Aku tuh parno banget, disertai dengan anxiety psikosomatis.
Nah, jadi sensasi apa aja yang Bunda alami pada saat itu ya? Aku tuh memutuskan endoskopi karena memang sensasi inilah yang membuat aku terpaksa ya, aku itu beranikan diri untuk endoskopi karena aku tuh takut kalau dibiarin lama-lama takutnya nanti makin parah. Jadi aku penasaran apa sih yang terjadi sama lambung aku. Awalnya itu memang kategori ringan ya, kayak perih ya, itu hal yang wajar. Kalau misalnya kita perih itu biasanya karena suka telat makan, ataupun mungkin kita makannya berlebihan, terlalu banyak makan pedas, kemudian terlalu makan yang gurih-gurih, atau terlalu banyak kemudian minum soda, kafein, itu pasti ngalamin kayak sensasi perih, kadang melilit, atau mungkin kita masuk angin ya. Selain itu juga biasanya kita makannya berlebihan, itu pasti bakalan mengalami sensasi-sensasi itu. Nah, tapi menurut aku ya, sensasi yang aku alami itu berbeda dengan sensasi orang-orang yang dialami, dan aku itu menurut aku itu luar biasa banget. Kenapa? Karena selain aku ngalamin perih ya, kadang di ulu hati aku tuh nggak enak, kayak ngeganjal ya. Kemudian selain itu juga di sebelah kiri itu kayak kembungnya itu luar biasa ya. Aku tuh kadang bingung ya, diisi salah nggak diisi salah. Kenapa? Karena itu gastritis. Kemudian biasanya di perut aku itu panas. Jadi panasnya itu bukan saja di dada dan di kerongkongan, tapi di perut ya, di bagian ulu hati ya. Dan di perut itu kayak panas banget ya. Kadang kita aku mikir, ya Allah ini kenapa lagi? Padahal aku itu makannya udah lembut-lembut, udah lembek-lembek, tapi kok masih panas aja. Jadi itu sensasi yang paling sulit aku lawan pada saat itu ya. Dan semua sensasi itu udah enakan ya. Aku juga pernah batuk itu juga sering, dan dia membuat kita kayak ih, ini batuk apa sih, kok siang nggak ada. Kadang di malam hari baru batuknya itu berturut-turut dan kayak apa ya, kayak kering gitu ya. Di sini tuh kayak nggak enak banget. Itu aku sering batuk di malam hari. Selain batuk aku juga gatal-gatal. Aku tuh nggak tahu ya, belum ada penelitian mungkin yang menyebabkan gatal ini dari asam lambung, tapi aku jujur ngalamin pada saat itu. Aku sampai ke spesialis kulit ya, ke dokter spesialis kulit, dan juga aku sering pakai salep BL ya. Salep BL udah pernah aku review pada saat itu. Nah, jadi ini adalah salep BL yang aku pakai ya, selalu aku olesin. Karena kenapa? Aku itu juga daerah manis. Jadi kalau misalnya gatal, digaruk sedikit berbekas. Jadi kalau misalnya pada saat gatal aku langsung olesin ini, itu nggak bakal berbekas ya. Cuman kemarin juga aku gatal lagi ya, dan aku garuk akhirnya berbekas. Tapi udah aku taruh ini, udah sembuh sih, udah kering ya. Jadi menurut aku ini ampuh, harganya hanya Rp25.000. Kalau yang mau samaan, linknya aku cantumkan di description. Kemudian selain itu juga ya, sensasi yang aku alami, kadang kuping tiba-tiba berdenging ya, itu juga kadang kaget. Itu ternyata asam lambung juga udah naik mendekati telinga ya. Jadi itu juga bisa menyebabkan kadang kok kayak ada sesuatu gitu ya. Kemudian kelingan ini ternyata dari faktor pikiran, dari faktor stres dan kurang istirahat, kurang tidur. Kemudian kita juga wajib menghindari makanan-makanan sayur-sayuran putih ya, seperti kol, sawi putih, kemudian toge, itu kalau bisa dihindari dulu. Selain itu juga ya, kadang pegal-pegal ya di bagian belakang juga. Aduh, aku itu capek banget, kayak habis mikul beras 100 kilo. Nggak enak banget rasanya, pada ngilu badan aku. Itu kenapa? Sebenarnya itu orang yang nggak kena asam lambung juga bisa merasakan hal itu. Tapi karena kita ada asam lambung, jadi biasanya kita hubung-hubungkan dengan asam lambung yang kita alami. Karena itu biasanya kita kecapean ya, atau mungkin terlalu banyak aktivitas, kurang istirahatnya, dan nggak konsumsi vitamin. Jadi itu sebenarnya bisa dialami siapa aja, bukan hanya pejuang asam lambung. Nah, kemudian selain itu juga sulit tidur ya, sering mimpi buruk di malam hari. Aku tuh sering banget, kadang aku terbangun di tengah malam karena aku keringat dingin karena mimpi buruk. Aku wudhu lagi, kadang aku sambil sholat malam itu kadang gak khusyuk karena mimpi aku tadi masih kebayang-bayang, kadang sampai takut banget dan engap. Itu yang membuat aku kadang ya kambuh-kambuhan, dan yang membuat kita kurus itu adalah karena itu pikiran kita tuh nggak tenang. Jadi kalau misalnya kambuh sedikit, parno lagi. Jadi cara mengatasinya itu sebenarnya mudah aja ya teman-teman, ini tapi harus udah terbiasa. Jadi kalau misalnya sensasi itu datang menyerang, ya positif thinking aja, oh ini karena asam lambung, ntar juga membaik lagi. Dengan cara apa membaiknya? Ya kontrol pikirannya, jadi dialihkan pikiran negatif itu dengan memikirkan hal yang positif. Kemudian selain itu juga, kalau misalnya kalian nggak tenang tidur nih, atau nggak bisa tidur di malam hari, ya dengerin musik relaksasi, yoga, itu juga bisa membantu kita untuk lebih tenang. Itu adalah sensasi-sensasi yang aku alami. Kemudian pada saat itu sensasi yang sering aku alami juga, aku tuh sering kambuh di sore hari ya. Kalau misalnya aku seharian itu bisa menjalankan aktivitas ya, tapi kalau udah sore hari kayak maghrib ya,
ataupun jam 4 ke atas itu udah mulai panik, udah mulai cemas, udah mulai sendawa, udah mulai ngap, perut udah nggak karuan. Kenapa? Karena aktivitas kita itu udah selesai ya, udah nggak sibuk. Jadi kalau misalnya ada sensasi yang nyolek-nyolek, itu kita langsung negatif thinking. Jadi negatif thinkingnya muncul ya, berpengaruh sama semuanya. Karena pikiran dan pencernaan itu adalah berhubungan erat. Jadi kalau misalnya kita udah parno, itu pasti bakalan mengalami banyak sensasi. Jadi cara mengatasinya gimana? Ya, jadi seharian itu kalian harus melakukan hal yang menyenangkan. Kalau misalnya seharian itu kalian udah lakuin, misalnya udah makannya jorok, kemudian ya atau nggak dipantang, dan juga melihat hal yang aneh atau yang serem, itu nanti bakalan tayang di sini di sore sama sampai tidur ya malam hari, karena itu udah nggak ada aktivitas. Jadi pikiran itu akan fokus ke hal-hal yang negatif. Seperti itu ya. Dan makanan-makanan yang kita konsumsi di pagi ya dan siang hari itu ya, yang tadinya baik-baik aja tiba-tiba muncul sensasi. Aku tuh kadang mikir, oh iya tadi kan aku misalnya nyobain gorengan ini, tadi kan aku nyobain terong balado ini, biasa aku mikir kayak gitu. Jadi kita tuh nggak boleh, kalau misalnya masih belum benar-benar pulih ya jangan dulu, karena memang pengobatan asam lambung itu harus tuntas. Kalau misalnya nggak tuntas, itu bakalan kambuh-kambuhan. Ada juga nih yang komen dari teman-teman ya, bunda aku itu udah enak makan tapi masih ada aja sensasi. Itu namanya belum sembuh, berarti masih harus menjaga pola makannya, dari minumnya harus perhatikan, kemudian dikontrol pikirannya. Jadi kita harus tetap menerapkan pola hidup sehat. Kalau misalnya udah menghilang sensasinya, udah enak makan, itu baru ya. Jadi pencernaan itu bakalan normal ya kalau misalnya semuanya udah enak, makan udah enak, dan nanti kita juga bakalan bisa gemuk lagi. Kenapa kita nggak gemuk-gemuk? Karena makanan-makanan yang masuk itu belum bisa diserap 100% oleh tubuh kita, karena pencernaan itu adalah masih terganggu. Jadi itu adalah seringkali dialami oleh pejuang asam lambung. Kemudian selain itu juga biasanya suka kebas ya di betis, kadang kram kaki, suka kayak apa sih, bebal gitu ya. Aku juga ngalamin itu, ternyata itu adalah peredaran darah kita nggak lancar, dan itu bisa dialami oleh siapa aja, bukan hanya pejuang asam lambung. Entah itu karena dia kurang gerak ya, peredaran darahnya nggak lancar, dan itu ada faktor penyakit lainnya. Jadi kalau misalnya kalian ngalamin itu, ya positif thinking aja. Ini kalau misalnya dari asam lambung berarti harus olahraga, jalannya ya jalan pagi ya, geraknya harus banyak. Jadi itu untuk melancarkan peredaran darah. Kemudian juga bisa konsumsi vitamin seperti neurobion atau B kompleks, itu bisa membantu ya. Dan kemarin itu ada yang komen, bun bukan asam esfenamid itu kan mengandung asam ya. Iya, karena aku kemarin sakit gigi ya, gusi aku bengkak, aku konsumsi itu sih alhamdulillah aman ya. Jadi kalau udah sembuh nggak ada masalah teman-teman ya. Yang penting kalau misalnya kalian masih berjuang, kalau bisa dihindari dulu. Nah kemudian teman-teman, sensasi yang aku alami juga lemas ya. Aku tuh sering lemas, baik itu di pagi, siang, dan itu umum terjadi sama pejuang asam lambung. Kenapa? Karena biasanya kita itu kan banyak pikiran, biasanya menyebabkan tensi kita turun atau anemia, kurang tidur, ataupun juga kita terlalu tensinya tinggi. Jadi itu harus diperiksa, ataupun mungkin gula darahnya rendah. Karena aku juga pernah ngalamin itu teman-teman ya. Pada saat itu aku itu kayak lemes banget, bawaannya ngantuk, ternyata gula darah aku itu di bawah 90 ya, makanya aku tuh lemas banget. Di situ aku konsumsi minum kayak sari kurma, kemudian aku juga makan bayam merah dan asupan-asupan yang lain ya, bisa infus water kurma. Tapi kalau misalnya ingin yang obat yang instan, saran aku untuk konsultasi ke dokter ya. Jadi semuanya itu harus sesuai resep dokter teman-teman. Nah, kemudian sensasi apa lagi, Bu? Jadi sebenarnya sensasi asam lambung itu banyak, semua yang berhubungan ya. Semua yang kita alami itu pasti kita hubung-hubungkan dengan asam lambung. Tapi itu sebenarnya bukan saja pejuang asam lambung. Bunda aku tuh lemas banget, aku gampang capek ya. Ini juga bisa dialami oleh pejuang asam lambung. Kenapa? Karena biasanya kita kekurangan cairan, kekurangan mineral. Jadi aku selalu menyarankan konsumsi air 8 gelas per hari, atau asupan ya cairan itu harus cukup agar kita juga nggak gampang capek, nggak gampang lemah kayak gitu ya. Dan untuk sensasi terakhir ya, karena banyak banget yang nanya ini ya dari sosial media aku semuanya, sensasi terakhir yang paling sulit aku lawan itu adalah sendawa dan ngap, karena itu adalah sensasi yang umum terjadi pada pejuang gastritis. Kenapa? Karena kita tuh nggak boleh telat makan, nggak boleh stres ya,
kita tuh harus benar-benar disiplin dalam berbagai hal. Nah, aku mungkin udah bisa disiplin sama menu-menu makanku, tapi pikiran ini yang sulit aku kontrol pada saat itu. Kenapa? Pertama, karena aku pejuang keluarga ya. Aku tuh mencari rezeki siang malam untuk menghidupi keluarga aku, karena suamiku lagi sakit ya, dia nggak punya penghasilan. Itu adalah kadang jadi beban, ya Allah sampai kapan kayak gini ya. Jujur aku tuh kadang suka mikir kayak gitu, ya Allah kok kayak gini banget, kadang mikir gitu ya. Kemudian yang kedua, aku tuh jauh dengan keluarga. Jadi kalau misalnya aku ada apa-apa di sini ya, kalau misalnya lagi ada sesuatu yang mungkin yang nggak bisa aku tangani sendiri, kadang aku tuh kadang sedih, ya Allah kok kayak gini banget. Tapi setelah itu hanya sementara aja. Setelah itu aku, oh iya, aku kan gak sendirian, Allah selalu bersama aku kadang kayak gitu ya. Jadi kuat lagi, yakin lagi, ini gak selamanya kok ya, gak selamanya, ayo bangkit. Ya lama-lama alhamdulillahnya sih aku kuat. Jadi aku selalu meyakinkan ke kalian, insya Allah sih sembuh ya, kalian gak sendirian. Aku juga pernah ada di posisi itu ya. Bahkan mungkin ya kalian yang selalu ada support dari keluarga, selalu ada orang tua yang selalu ada di samping kalian. Aku sendirian ya, suami aku sakit, jadi anak aku juga masih kecil. Jadi aku itu, yang menjadi penyemangat aku itu adalah yang melihat suami dan anakku di rumah. Aku nggak boleh sakit nih, aku harus sembuh nih ya. Jadi aku itu pejuang keluarga, aku harus kuat, aku nggak boleh sakit. Jadi itu yang membuat aku kuat dan membuat aku semangat sampai dengan saat ini. Dan untuk sensasi sendawa-sendawanya saat ini, apakah masih sering kambuh? Aku tuh kalau kambuh ya, yang pertama kalau misalnya aku mau datang bulan, yang kedua kalau makanan yang aku makan gak dipunya halus, itu pasti perut aku tuh kayak begah-begah gitu. Kemudian yang ketiga, kalau misalnya aku kecapean ya, kecapean bolak-balik di motor, bonceng anak kiri kanan gak diistirahat. Kayak beberapa waktu lalu ya, aku tuh libur 2 hari tapi nggak pernah di rumah, nggak duduk di rumah, ngantarin anak sampai pulang larut malam. Di situ aku merasa masya Allah banget, ini badan aku udah capek banget. Besoknya paginya berangkat lagi, ya Allah. Setelah libur aku kerja ngantor lagi. Jadi itu menurut aku itu sangat menguras emosi, membutuhkan kekuatan, kesabaran yang sangat luar biasa. Dan dari situ mulai gigi aku sakit, bengkak gusi aku, pikiran aku nggak karuan ya, karena aku juga mau datang bulan. Jadi dari situ aku mulai lakukan yoga, lakukan relaksasi, aku sering ruqyah diri sendiri, jadi untuk menenangkan pikiran, nggak boleh kayak gitu ya. Jadi semua itu teman-teman adalah sensasi asam lambung. Jadi kalian gak usah takut ya, insya Allah bisa sembuh dan bisa normal lagi seperti sedia kala. Yang penting kita mau ikhtiar ya. Jadi itu adalah sensasi-sensasi yang aku alami. Mungkin ada beberapa yang gak aku sebutin ya, karena aku tuh lupa saking banyaknya sensasi yang aku alami pada saat itu. Jadi menurut aku sakit ya, sakit perut sebelah kiri, sebelah kanan, sampai ke pinggang. Itu juga dari asam lambung teman-teman ya. Semoga bermanfaat ya share aku kali ini. Dan buat kalian yang sudah bertanya tapi belum pernah aku bahas ya, di komen lagi aja di bawah sini. Nanti insya aku selalu lihat sih pertanyaan kalian. Tapi kalau misalnya nggak aku jawab, itu berarti udah aku jawab ya, atau udah ada videonya. Jadi saran aku di scroll aja video-video aku, itu udah ada semua sih, udah lengkap. Kenapa ada yang nanya kemarin, Bunda aku videonya itu lagi, karena masih banyak yang nanya. Aku tuh buat video meskipun pembahasannya hampir sama tapi versinya berbeda. Kenapa? Karena masih banyak yang nanya ya. Aku tetap buat videonya teman-teman ya. Kalian nanya apapun pasti aku buatin videonya, tapi dengan versi yang berbeda. Jadi nih teman-teman yang udah bertanya ya, tolonglah nonton sampai selesai. Kalau misalnya aku nggak jawab, berarti itu udah aku buatin videonya, kalian cari aja videonya ya. Oke ya teman-teman, semoga bermanfaat ya video kali ini. Dan buat kalian nih sensasi sendawa-sendawa itu harus disiplin. Makan sering porsi kecil, sering lakukan pernafasan diafragma ya agar nggak ngap. Konsumsi obat-obatan sesuai resep dokter, bisa juga konsumsi air kelapa hijau, itu juga bagus ya untuk pejuang gastritis. Tapi konsumsinya setelah makan aja, 1 jam atau 1,5 jam setelah makan. Oke ya, cukup sekian video kali ini. Terima kasih yang selalu setia menonton video-video aku. Jangan lupa untuk terus dukung channel aku Deva dan Bunda dengan cara like, comment, share, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi di video-video aku selanjutnya. Bye.